Di dalam kereta yang membawaku pulang kampung menjelang Lebaran, aku diam-diam memberikan minum kepada seorang pria yang tangannya diborgol di kursi depan. Saat kereta berhenti di stasiun, ia menyelipkan secari kertas ke dalam barang bawaanku. Tak kusangka, kertas itu mengubah seluruh hidupku setelahnya. Tahun 1988, beberapa hari menjelang Idul Fitri. Kereta api kelas ekonomi dari Stasiun Gambir, Jakarta, menuju utara, bergerak dengan susah payah di atas rel. Aku duduk meringkuk di sudut paling kumuh gerbong penumpang, tepat di samping dinding pemisah pintu toilet. Ruang di sekelilingku adalah sebuah kekacauan, suara dan aroma yang mungkin tak akan pernah bisa kulupakan seumur hidup. Suara derak mesin, gesekan roda besi di rel yang memekakkan telinga, berbaur dengan tangis anak-anak. Teriakan para pedagang yang berebut setiap jengkal tempat duduk. Gerbong ini penuh sesak, orang-orang berdesakan di bangku-bangku, kayu yang keras, duduk bersila di lantai kereta, bahkan menyelinap ke bawah kursi untuk sekadar memejamkan mata. Bau keringat ratusan manusia yang bekerja keras menyatu dengan bau asap rokok, kretek murah yang menyengat. Sesekali, bau minyak angin menusuk hidung dari seorang nenek yang mabuk perjalanan, yang sedang memijat pelipisnya. Namun, yang paling menghantui adalah bau pesing yang menyengat dari pintu toilet reyot yang terus-menerus terbuka dan tertutup tepat di sampingku. Semua orang yang lewat memicingkan mata dan menutup hidung. Sementara aku tak berani beranjak seinci pun. Jika aku berdiri sekejap saja, tempat datar seukuran 2 ubin ini pasti akan direbut orang lain. Tahun ini usiaku genap 21 tahun. Usia di mana seharusnya aku bisa berdandan, cantik, membantu ibu membuat ketupat di rumah, tapi aku justru terdampar lunglai di kereta penyiksaan ini. Perjalanan dari selatan ke utara Jawa memakan waktu berhari-hari, menguras habis tenaga seorang gadis yang sudah kurus kering karena kurang makan. Aku menundukkan kepala ke lutut, memeluk erat karung goni yang warnanya sudah memudar. Di badan karung itu masih samar terlihat tulisan pupuk kujang. Inilah seluruh harta bendaku setelah setahun penuh membungkuk mengayuh mesin jahit di sebuah konveksi sempit di Jakarta. Di dalam karung kumal ini tak ada barang berharga, hanya beberapa potong baju bekas yang kubeli di pasar loak, 2 gulung kain perca yang kudapat dari pemilik konveksi untuk ibuku menambal spray, dan beberapa toples kue kering yang sudah remuk karena terhimpit. Harta paling berharga yang kubawa tidak ada di dalam karung, melainkan di pinggang celanaku. 20.000 rupiah, 2 lembar uang kertas pecahan 10.000 yang masih baru, kubungkus rapi dalam beberapa lapis plastik, lalu kujahit erat dengan benang hitam di pinggang celanaku. Itulah uang hasil keringat dan air mata. Malam-malam tanpa tidur mengayuh mesin jahit hingga mataku rabun, dan makan siang yang hanya berlauk kangkung rebus dan sambal terasi. Selama setahun, penuh berhemat, menahan lapar dan keinginan, barulah aku bisa mengumpulkan uang sebanyak itu untuk dibawa pulang. Setiap kali ada orang berdesakan melewatiku untuk ke toilet, aku tersentak, kaget. Kedua tanganku semakin erat memeluk karung, sikuku menekan rusuk untuk merasakan tonjolan bungkusan uang di pinggangku. Rasa lelah yang luar biasa membuat kelopak mataku terus terkulai. Tapi kemiskinan dan ketakutan dicopet memaksaku untuk tetap terjaga. Kampungku berada di sebuah daerah pesisir di Jawa Tengah. Orang tuaku miskin dan punya banyak anak. Semua beban ditimpakan ke pundakku sebagai anak perempuan tertua. Surat dari rumah setiap bulan isinya selalu sama, memintaku mengirim uang untuk biaya sekolah adik laki-lakiku, anak laki-laki satu-satunya yang menjadi tumpuan harapan keluarga. Aku menggertakkan gigi dan bekerja keras, tak berani sakit, tak berani mengeluh. Kereta ini membawaku pulang, tapi hatiku tidak dipenuhi kerinduan seorang perantau yang akan merayakan Lebaran, melainkan hanya rasa jenuh dan lelah yang mendalam. Aku memejamkan mata, berkata pada diri sendiri untuk bertahan 1,5 hari lagi. Peluit kereta meraung pilu di tengah malam yang pekat. Kereta melambat, berderit beberapa kali, lalu berhenti total di sebuah stasiun kecil yang sunyi saat fajar. Angin dari luar menyelinap masuk melalui celah jendela, membawa hawa dingin khas pegunungan Jawa Tengah yang sedikit mengusir pengap di dalam gerbong. Beberapa penumpang turun dengan barang bawaan yang berisik. Aku meregangkan badan, hendak meluruskan kakiku yang kesemutan, ketika sebuah keributan terjadi di pintu gerbong. 3 orang pria bertubuh besar naik ke kereta, membawa aura tegang yang membuat semua penumpang yang masih mengantuk di sekitar toilet langsung menyingkir. Yang berjalan di depan dan di belakang adalah 2 orang polisi berseragam hijau kusam, dengan lambang merah menyala di kerah baju mereka. Wajah keduanya tampak lelah karena kurang tidur. Di pinggang kanan masing-masing tergantung sarung, pistol kulit yang mengkilap. Mereka berjalan sambil berteriak meminta orang-orang memberi jalan. Namun, perhatianku dan semua orang di sekitarku tertuju pada pria yang diapit di tengah. Seorang pria berusia sekitar 30-an,
bertubuh tinggi tegap, mengenakan kemeja lusuh yang robek di beberapa bagian bahunya, kedua tangannya diborgol, dengan borgol baja yang berkilauan. Langkahnya berat, terseret-seret di lantai kayu karena kedua pergelangan kakinya dirantai dengan rantai besi tebal. Suara rantai yang beradu dengan lantai kereta menciptakan bunyi yang mengerikan. Pria ini baru saja ditangkap. Aku samar-samar mendengar bisik-bisik dari beberapa pedagang di kursi seberang bahwa ia adalah seorang pembunuh yang ditangkap saat mencoba melarikan diri. Sekarang ia sedang dalam perjalanan untuk diadili. Aku meringkuk sekecil mungkin, menarik karung goni menutupi separuh tubuhku, mataku melirik waspada ke arah si pembunuh. Wajahnya lebam dan bengkak di salah satu tulang pipi, mungkin akibat perlawanan saat ditangkap. Janggut dan kumisnya tumbuh tak teratur, menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya kotor, entah karena lumpur atau darah kering. Namun, yang paling membuatku takut bukanlah penampilannya yang babak belur atau rantai besinya, melainkan tatapan matanya. Di tengah kawalan ketat, di antara tatapan penasaran, sinis, dan takut dari para penumpang, ia sama sekali tidak menunduk. Matanya tenang seperti bara api yang padam, tidak memancarkan emosi apapun. Kekerasan hati yang tersembunyi di dasar matanya, seperti seekor binatang buas yang terluka parah dan terpojok, tak lagi peduli pada apapun, siap menerkam siapa saja yang menyentuhnya. Kedua polisi itu tampaknya sudah terlalu lelah. Penumpang di kereta begitu banyak, tak ada lagi tempat kosong. Polisi yang lebih tua menunjuk ke sudut dinding di samping wastafel toilet, tidak sampai 2 jengkal dari tempatku duduk. Mereka memaksa pria itu untuk duduk di lantai. Kemudian, polisi yang lebih muda mengeluarkan kunci, membuka salah satu sisi borgolnya, melingkarkannya ke pipa air besi seukuran pergelangan tangan orang dewasa, lalu menguncinya kembali. Pria itu kini terikat erat di sudut kereta. Tubuhnya yang tinggi besar harus terlipat dengan susah payah. Kedua polisi itu menggelar koran bekas di lantai lorong dan duduk bersandar. Kehadiran mereka membuat suasana di sekitarku menjadi tegang. Tak ada yang berani bicara keras. Anak-anak kecil pun dibungkam oleh ibu mereka agar tidak menangis. Aku duduk hanya sejengkal dari si pembunuh. Jantungku berdebar kencang. Selama ini hidupku hanya berputar dari desa ke pabrik, aku belum pernah berhadapan dengan penjahat kelas kakap. Aku buru-buru memejamkan mata, pura-pura tidur, berharap perjalanan ini cepat berakhir. Kereta kembali bergerak, melintasi sawah-sawah kering di Jawa Tengah. Jendela terbuka lebar, tapi panas terik siang hari yang memantul dari dinding gerbong membuatnya terasa seperti oven. Hawa panas dari kerumunan orang semakin menyesakkan, dan rasa lelah mulai mengalahkan semua orang. Kedua polisi itu bersandar di dinding, kepala mereka terkantuk-kantuk. Pria yang diborgol di pipa air itu tetap duduk tak bergerak sejak pagi. Kepalanya tertunduk di antara lutut. Sesekali rantai di kakinya bergemerincing saat ia mencoba mengubah posisi untuk menghilangkan pegal. Sepertinya ia sudah tidak makan dan minum selama sehari semalam sejak ditangkap. Menjelang tengah malam, semua kebisingan mereda, hanya menyisakan suara mesin kereta yang membelah angin. Tenggorokanku kering karena memakan sepotong ketupat basi sore tadi. Dengan hati-hati, aku merogoh ke dalam karung, mencari-cari botol Velples tentara berwarna hijau lumut. Ini adalah kenang-kenangan dari pamanku yang seorang tentara. Aku menggunakannya sebagai botol minum. Aku perlahan membuka tutup botol, mengangkatnya, dan meneguk seteguk air hangat yang tersisa. Air yang mengalir di tenggorokan membuatku sedikit segar. Tepat pada saat itu, aku mendengar suara napas yang berat dari sudut gelap. Aku menoleh. Pria itu sudah mengangkat kepalanya. Di bawah cahaya lampu kuning yang remang, aku bisa melihat dengan jelas bibirnya yang pecah-pecah, mengeluarkan tetesan darah segar. Tenggorokannya terus-menerus menelan ludah dengan putus asa. Matanya yang tadi setenang bara api, kini terpaku pada botol di tanganku. Itu bukan lagi tatapan seorang pembunuh kejam, melainkan tatapan memohon untuk hidup dari seorang manusia yang disiksa oleh rasa haus yang luar biasa. Aku tersentak, buru-buru menurunkan botol air dan menyembunyikannya di belakang punggung. Logikaku menyuruhku untuk menjauhinya. Dia adalah penjahat, pembunuh, berdarah dingin. Bagaimana jika ia berbuat nekat, atau jika kedua polisi itu bangun dan melihatku berhubungan dengan tahanan, lalu menuduhku sebagai kaki tangannya? Memikirkan itu, aku memalingkan wajah. Tapi suara napasnya yang tersengal-sengal terus terdengar, memukul gendang telingaku. Rasa haus mencekiknya. Melihat keadaannya yang menyedihkan itu, tiba-tiba terlintas di benakku bayangan Lilis. Lilis adalah teman kerjaku di konveksi. Kamar kosnya tepat di bawahku. Musim kemarau tahun lalu, Jakarta panas luar biasa, pemilik konveksi memaksa kami lembur tanpa istirahat minum. Lilis pingsan karena dehidrasi parah di atas mesin,
jahitnya. Saat kami membawanya ke UGD, sudah terlambat. Ia meninggal karena pecah pembuluh darah otak akibat kelelahan dan dehidrasi. Bayangan wajah pucat, lilis saat menghembuskan napas terakhir terus menghantuiku. Manusia bisa bertahan beberapa hari tanpa makan, tapi bagaimana bisa bertahan tanpa air? Pria ini, meskipun dosanya besar, meskipun akan segera dihukum mati, saat ini ia tetaplah seorang manusia yang sekarat karena kehausan. Pergulatan batin terjadi di kepalaku selama beberapa menit. Akhirnya, aku memutuskan untuk melakukan hal paling gila yang pernah kulakukan. Aku melepas jaket tipisku. Aku melirik ke arah polisi tua yang tertidur pulas. Aku bergeser, mendekati sudut wastafel. Dengan tangan kiri, aku membentangkan jaketku seperti tirai untuk menghalangi pandangan dari lorong. Tangan kananku memegang botol, vel plus yang sudah terbuka dan mengulurkannya ke arah pria itu. Pria itu sedikit terkejut melihatku mendekat. Kedua tangannya terborgol erat di pipa air setinggi pinggang. Jarak borgol yang pendek membuatnya tidak bisa mengulurkan tangan untuk mengambil botol. Aku mengerti situasinya. Tanganku gemetar hebat. Telapak tanganku basah oleh keringat. Aku bergeser setengah langkah lagi, membungkuk. Bau keringat asam dan bau tanah dari tubuhnya menerpa wajahku. Aku menahan rasa takut dengan mantap mendekatkan mulut botol ke bibirnya yang pecah-pecah. Ia membuka mulut dan menyambut mulut botol itu. Perlahan aku memiringkan botol, air hangat mengalir ke tenggorokannya. Ia menelan dengan rakus, tetapi sepertinya sadar akan situasinya. Ia berusaha menahan agar tidak menimbulkan suara tegukan yang terlalu keras yang bisa membangunkan kedua polisi di balik jaketku. Kerongkongannya naik turun dengan cepat, rasa haus yang terpuaskan. Setelah lebih dari sehari semalam membuatnya sedikit rileks. Hampir setengah botol air habis dalam sekejap. Aku menurunkan botol dan buru-buru menutupnya. Ia menyandarkan kepalanya ke belakang, menghela napas panjang lega. Saat aku hendak melipat jaketku dan kembali ke tempatku, ia tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap lurus ke mataku. Tatapan seperti binatang buas yang terpojok tadi telah lenyap. Dasar matanya kini menyiratkan. Sebersit rasa terima kasih yang lelah namun tulus. Ia mengangguk pelan. Bibirnya, yang masih berdarah bergerak dengan susah payah, mengeluarkan dua kata yang hanya bisa kudengar. Terima kasih. Hanya dua kata singkat, tapi mengandung rasa terima kasih yang mendalam dari seseorang di ambang kematian. Aku mengangguk sebagai balasan tanpa berkata apa-apa. Aku cepat-cepat melipat jaketku, memakainya kembali, lalu mundur ke tempatku semula, memeluk erat karung goni. Jantungku masih berdebar kencang. Aku baru saja melakukan hal terlarang, memberi minum seorang pembunuh. Tapi anehnya, rasa takut awal perlahan hilang, digantikan oleh perasaan damai yang aneh. Aku tidak tahu siapa yang telah ia bunuh, atau kejahatan apa yang telah ia lakukan. Aku hanya tahu bahwa barusan, aku telah membantu seorang manusia agar tidak mati kehausan. Setengah botol air yang tak berharga, tapi menjadi penyelamat, sisa-sisa tenaganya dalam perjalanan menuju kematian. Malam itu, aku bersandar pada karung goni dan tertidur lelap diiringi derak kereta yang teratur. Langit mulai terang, pengeras suara di langit-langit gerbong berbunyi, mengumumkan bahwa kereta akan segera tiba di stasiun Cirebon. Suasana di gerbong langsung menjadi riuh. Para pedagang bergegas merapikan barang-barang mereka. Anak-anak menangis karena dibangunkan tiba-tiba. Kedua polisi itu juga menggeliat bangun. Polisi yang lebih muda meregangkan badan, lalu mengambil kunci dan mendekati pria yang diborgol. Terdengar suara klik, rantai besi, bergesekan. Satu sisi borgolnya dilepas untuk bersiap turun. Saat itu penumpang berdesakan di dekat pintu, semua ingin turun lebih dulu. Seorang kakek tua yang memikul pikulan besar dengan dua keranjang bambu berisi ayam dan bebek hidup, menyerobot melewatiku. Ruang yang sempit membuat pikulannya terus membentur dinding kereta. Tepat di tengah kekacauan itu, pria berantai itu tiba-tiba memberontak. Seperti binatang buas, ia mengayunkan kakinya dan menendang karung goniku dengan keras. Tendangannya sangat kuat, ditambah dengan berat rantai besi, membuat karungku sobek besar. Pakaian bekas, kain perca, dan toples kue kering berhamburan di lantai. Aku belum sempat mengerti apa yang terjadi, ia sudah jatuh menimpa tumpukan barang bawaanku. Kedua polisi bereaksi sangat cepat, mereka menerkam dan menekan bahu serta lehernya ke lantai. Di tengah kepanikan itu, memanfaatkan momen saat ia jatuh, aku samar-samar melihatnya berusaha mengulurkan leher, menunduk, dan mengeluarkan sesuatu yang kecil dari mulutnya, jatuh tepat di antara tumpukan pakaianku. Segera setelah itu, ia berteriak-teriak, "Woi, perempuan sialan, duduk seenaknya, menghalangi jalan. Minggir!" Suaranya serak dan menggema. Para penumpang menyingkir, berbisik-bisik. Beberapa orang menunjuk-nunjuk, mengatakan si pembunuh biadab itu bahkan menjelang ajal masih bersikap kasar. Aku terduduk di lantai,
Rasa sedih membuat air mataku mengalir. Semua kelelahan yang terpendam meledak. Aku gemetar, memunguti setiap potong kain dan pakaian, memasukkannya kembali ke dalam karung yang sudah robek. Sambil memungut, aku menyeka air mata. Jelas-jelas semalam aku memberinya minum. Kenapa pagi ini ia memperlakukanku dengan begitu kejam? Perlawanan pria itu dengan cepat diredam. Mereka menariknya berdiri dengan kasar. Polisi yang lebih tua terengah-engah, menyeka keringat di dahinya, lalu menoleh padaku dengan tatapan prihatin. Sabar ya Neng, orang ini sudah putus asa jadi nekat. Bereskan saja barang-barangnya, hati-hati di jalan. Setelah berkata begitu, ia memberi isyarat pada rekannya untuk membawa si terpidana mati ke pintu. Suara rantai besi kembali terdengar, berat dan memekakan telinga. Menuruni tangga kereta, aku memeluk erat karung robekku, berdiri merapat ke dinding toilet, mencoba menahan isak tangis. Di peron stasiun Cirebon, orang-orang berlalu lalang, suara penjual makanan dan peluit kereta bersahutan. Saat kedua kaki pria itu menyentuh lantai peron, ia tiba-tiba berhenti. Di antara kerumunan orang yang berdesakan, ia menoleh ke atas, mencari posisiku di gerbong. Saat mata kami bertemu, aku tertegun. Wajahnya yang lebam tidak lagi menunjukkan kemarahan seperti tadi. Sebaliknya, matanya menyiratkan keputusasaan yang luar biasa, bercampur dengan tatapan penuh harap yang sangat sulit ku mengerti. Itu adalah tatapan seseorang yang mencoba menyampaikan sesuatu yang tak terlihat, sebuah pesan terakhir sebelum melangkah ke tiang gantungan. Tak ada kata yang terucap, hanya tatapan yang menusuk tajam ke dalam benakku. Setelah itu, kedua polisi menarik rantainya dengan kuat. Pria itu terhuyung-huyung, menghilang di antara kerumunan, lalu lenyap di pos keamanan stasiun. Aku terpaku di tempat, pikiranku kosong. Kereta kembali bergerak, meninggalkan Cirebon menuju Jawa Tengah. Sepanjang sisa perjalanan, tatapan aneh itu terus melekat di ingatanku. Rasa bingung dan penasaran membuatku tak bisa tidur. Aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar dalam tendangan tadi pagi, tapi aku tidak berani membuka karung untuk memeriksanya di tengah keramaian. Sore keesokan harinya, aku tiba di kampung halamanku di pesisir Jawa Tengah. Hawa dingin khas musim hujan menyelimuti segalanya. Angin laut bertiup kencang, menembus jaket tipisku dan membuatku menggigil. Aku menyeret karung goni yang robek di jalanan tanah becek menuju rumah. Rumah panggung kayu kami yang reot muncul di balik rimbunnya pohon kelapa. Aku masuk ke halaman, berteriak memberitahu kedatanganku. Yang menyambutku bukanlah hidangan hangat atau senyum ramah orang tua. Ayahku duduk jongkok di ambang jendela, mengisap rokok tingwe, menghembuskan asap dengan tatapan kosong. Ibuku keluar dari dapur dengan wajah dingin, tanpa sedikit pun raut gembira. Ia menghampiri, merebut karung dari tanganku, menyeretnya masuk, dan mengobrak-abrik isinya mencari oleh-oleh. Melihat hanya ada beberapa gulung kain perca dan toples kue yang remuk, ibuku meludah ke lantai, lalu mulai mengomel. Besar-besar kok tidak berguna, kerja. Setahun cuma bawa pulang sampah begini, kalau tidak ada uang, pakai apa kita? Gelar hajatan nikahan adikmu nanti? Aku menunduk, hendak mengeluarkan uang 20.000 yang kusembunyikan di pinggang celana. Ketika ia tiba-tiba merendahkan suaranya dan melemparkan kalimat yang menusuk. Aku sama bapakmu sudah sepakat. Pak Broto, juragan jagal, di kampung sebelah, baru ditinggal mati istrinya. Dia naksir kamu. Aku sudah terima uang lamarannya 50.000. Habis lebaran, kamu pindah ke sana. Uangnya sudah kupakai untuk urusan adikmu. Kamu tidak perlu lagi kerja di Jakarta. Pak Broto adalah seorang duda pemabuk yang usianya 2 kali lipat usiaku, terkenal suka memukuli mendiang istrinya hingga keguguran dan meninggal. Orang tuaku, demi uang, tega menjual hidup anak perempuan tertuanya. Aku bersujud, menangis memohon. Ayahku mematikan rokoknya dan berkata dingin, anak perempuan, sudah besar harus berbakti pada keluarga. Sudah diputuskan, jangan membantah. Hatiku membeku. Aku berdiri dengan lunglai, menyeret karung goni masuk ke kamarku yang sempit, tempat angin laut bersiul melalui celah-celah dinding bambu. Aku membanting pintu dan menguncinya. Kamar yang gelap dan dingin, sama seperti masa depanku. Tengah malam, angin masih menderu. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkelip-kelip, aku duduk meringkuk di sudut ranjang. Mataku bengkak karena menangis. Aku tidak bisa menerima takdir kejam ini. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Niat untuk kabur muncul di benakku. Aku akan menggunakan uang 20.000 yang kukumpulkan untuk naik bus kembali ke Jakarta atau kemana saja. Asal bisa lari dari kemiskinan dan paksaan ini. Aku membuka karung, mengeluarkan pakaianku satu persatu untuk berkemas. Saat tanganku merogoh ke dasar karung, jari-jariku menyentuh sebuah benda keras, seukuran ibu jari. Aku tersentak, firasatku mengatakan ada yang aneh.
Aku menarik benda itu keluar. Di bawah cahaya remang-remang, tampak sebuah gulungan plastik kecil. Bagian luarnya penuh dengan noda darah kering kehitaman yang sudah mengelupas. Pikiranku langsung menghubungkan benda ini dengan keributan di stasiun Cirebon, dengan tatapan memohon, dan gerakan cepat pria berantai itu. Jantungku berdebar kencang. Aku mengintip dari celah pintu, memastikan orang tuaku sudah tidur. Suara dengkuran mereka dari ruang tengah membuatku sedikit lega. Aku menggunakan kuku untuk membuka lapisan plastik. Di dalamnya, ada secarik kertas timah kecil, jenis yang biasa ada di bungkus rokok murah. Kertas itu kusut, tapi sudah diluruskan kembali. Di permukaannya, bukan tulisan tinta, melainkan barisan huruf tak beraturan yang ditulis dengan cairan berwarna coklat gelap, cairan yang kuyakini adalah darah manusia. Tulisan itu bergetar dan tergesa-gesa, tapi masih bisa dibaca. Aku mendekatkan kertas itu ke lampu minyak, menahan napas membaca setiap kata. Isinya seperti sambaran petir, membuka sebuah kebenaran yang mengerikan dan menyeretku ke dalam sebuah pertaruhan yang akan mengubah hidupku selamanya. Pria itu benar-benar meninggalkan sebuah rahasia besar untukku. Aku mendekatkan kertas itu ke lampu minyak, menahan napas membaca setiap kata. Isinya benar-benar sebuah guncangan hebat, menyeretku ke sebuah persimpangan, yang bahkan dalam mimpi terliarku pun tak pernah kubayangkan. Kertas timah yang kusut itu dipenuhi tulisan yang tergores dengan usaha luar biasa. Meskipun bergetar dan tergesa-gesa, setiap hurufnya masih terbaca jelas. Bau anyir yang pekat menusuk hidungku. Tak diragukan lagi, seluruh surat wasiat ini ditulis dengan darah manusia. Siapapun yang menemukan kertas ini, tolong selamatkan keluargaku. Namaku Bimo, aku baru saja membunuh orang. Mandor pabrik keparat itu telah menilep seluruh bonus akhir tahun kami, para buruh. Istriku sedang sakit gagal ginjal stadium akhir, terbaring menunggu ajal. Aku datang ke rumahnya, memohon agar ia mengembalikan uang hasil jerih payahku untuk biaya pengobatan istriku, tapi ia memakiku dan menyuruh orang memukuliku. Aku terpojok, tak punya pilihan lain. Aku menusuknya hingga mati untuk merebut kembali uangku sebesar Rp500.000. Aku tahu, nyawa harus dibayar, nyawa. Sebelum kabur dan akhirnya tertangkap, aku sempat menyembunyikan uang itu. Aku menguburnya di bawah lubang sebuah pohon beringin tua. Pohon ini tumbuh di dekat pagar kompleks pabrik tekstil di Pekalongan, tepat di belakang sebuah kuil tua yang tak terawat. Tolong, siapapun yang menemukan surat ini, carilah tempat itu dan gali bungkusan uangnya. Bawalah 300.000 ke kompleks itu, cari seorang perempuan bernama Laras dan putrinya yang masih kecil bernama Anissa. Selamatkan nyawa mereka. Sisa 200.000, kuberikan sebagai tanda terima kasih atas setengah botol air hangat di kereta takdir itu. Jika kau mengambil semua uangnya, dan tidak menyelamatkan istri serta anakku, di akhirat nanti aku akan menjadi hantu dan datang menuntut balas. Setelah membaca tulisan berdarah itu, kedua tanganku gemetar hebat, kertas timah itu jatuh ke atas tikar. Rasa takut yang luar biasa mencekam dadaku. Ternyata, keributan di stasiun Cirebon pagi itu adalah sebuah sandiwara yang sengaja diciptakan oleh pria bernama Bimo itu. Ia memanfaatkan ruang sempit, menendang karungku, dan berteriak-teriak untuk menarik perhatian. Tujuannya hanyalah untuk mengalihkan perhatian, menciptakan momen singkat untuk diam-diam menjatuhkan kertas timah berisi rahasia besar ini ke dalam karungku. Tatapan putus asa, bercampur permohonan sebelum ia diseret turun dari kereta adalah pesan terakhir dari seseorang yang akan segera dieksekusi. Dia memilihku, orang asing yang nekat memberinya minum, untuk menitipkan nasib keluarganya, 500.000. Aku menggumamkan angka fantastis itu, keringat dingin membasahi dahiku. Ini adalah jumlah uang yang tak terbayangkan bagiku, seorang penjahit miskin. Di zaman di mana uang begitu sulit didapat, 20.000 rupiah saja sudah merupakan harta karun yang harus kutukar dengan setahun penuh bekerja banting tulang. 500.000 rupiah bisa membeli sebidang tanah luas di kampungku. Bisa menjadi modal untuk membuka toko kain besar di pasar Tanah Abang. Uang itu bisa mengubah nasib siapapun yang menemukannya. Tapi bersama dengan kekayaan itu, ada risiko yang mematikan. Ini adalah uang darah seorang pembunuh. Mencari uang ini sama saja dengan melompat ke dalam api. Bagaimana jika polisi mengawasi tempat itu? Bagaimana jika ada preman lain yang tahu dan mengintai di sekitar kuil tua itu? Kutukan mengerikan di akhir surat terus terngiang di benakku. Aku buru-buru memungut kertas itu, menggulungnya kembali dengan hati-hati ke dalam plastik, lalu menyembunyikannya di pinggang celana di samping bungkusan. Uang 20.000-ku. Sepanjang malam aku gelisah, tak bisa tidur. Angin malam yang menderu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi di dalam hatiku, badai yang jauh lebih besar sedang berkecamuk. Dua pilihan terbentang di hadapanku,
dan keduanya penuh dengan kegelapan dan bahaya. Jika aku membuang surat ini dan tetap di kampung, nasibku sudah ditentukan. Setelah Lebaran, aku akan dinikahkan dengan Pak Broto si juragan jagal. Aku tahu betul orang seperti apa dia. Hidupku akan berakhir dalam siksaan, terkubur di balik kungkungan desa yang gelap. Memikirkan itu, aku lebih baik mati. Tapi jika aku mengikuti petunjuk dalam surat itu dan pergi ke Pekalongan, aku akan menghadapi bahaya yang tak terduga. Bagaimana bisa seorang gadis sepertiku diam-diam menggali bungkusan uang di tengah malam? Bagaimana jika uang itu tidak ada di sana? Dan yang paling mengerikan adalah kutukan si terpidana mati. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran-pikiran negatif. Seketika, bayangan bibir pecah-pecah pria di kereta itu kembali muncul. Aku teringat bagaimana ia menelan setiap teguk air dengan penuh rasa syukur, tapi tetap berusaha tidak bersuara agar tidak membahayakanku. Aku teringat tatapan tulusnya saat mengucapkan terima kasih. Dan di atas segalanya, alasan mengapa ia membunuh. Ia bukan pembunuh berdarah dingin. Ia hanyalah seorang suami miskin yang terpojok, nekat merebut kembali haknya untuk menyelamatkan istrinya yang sekarat. Rintihan kesakitan istrinya dan tangis lapar anaknya seolah terdengar di telingaku, mendorongku untuk bertindak. Malam berganti pagi. Aku duduk tegak, menggigit bibir hingga berdarah. Aku telah memutuskan. Aku akan mempertaruhkan nyawaku dalam pertaruhan ini. Toh, hidupku sudah dipaksa oleh orang tuaku ke jalan buntu, tak ada lagi yang perlu ditakutkan. Aku akan menggunakan uang 20.000 hasil jerih payahku sebagai ongkos ke Pekalongan. Jika aku menemukan uang itu, aku akan menyelamatkan keluarganya. Dan sisa 200.000 akan menjadi pelampung yang membawaku keluar dari kubangan lumpur ini selamanya. Pagi itu, ibuku masuk membawa semangkuk bubur encer. Bangun, makan, nanti ikut. Bantu-bantu di tempat Pak Broto, sekalian belajar jadi menantu. Aku menatap bubur dingin itu, lalu menatap perempuan yang telah melahirkanku. Air mata terakhirku telah kering semalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menatap ibuku dengan tatapan tajam dan penuh tekad. Tanpa berkata apa-apa, aku bangkit, berjalan ke dapur, dan mengambil golok yang biasa digunakan untuk memotong tulang. Aku berdiri di ambang pintu, menghalangi jalannya. Ibuku terkejut, mundur selangkah. Kalau ibu tetap memaksa aku menikah dengan Pak Broto, aku akan mati di halaman ini sekarang juga. Uang yang sudah diterima, silakan kembalikan. Kalau tidak bisa, biar saja Pak Broto datang ke sini menagih nyawa adikku. Aku lebih baik mati di sini daripada disiksa sampai mati di sana. Ketegasan dan tatapan gilaku membuat ibuku ketakutan. Ia tergagap, lalu lari keluar rumah. Sepanjang hari itu, suasana di rumah sangat tegang. Sekitar pukul 10 malam, saat dengkuran orang tuaku sudah terdengar, aku mulai beraksi. Aku mengenakan pakaian paling tebal, membungkus kepalaku dengan jas hujan, plastik, dan menyelinap keluar ke dalam kegelapan malam. Hujan gerimis, angin bertiup kencang. Aku berjalan tertatih-tatih di jalanan, tanah yang licin. Setelah berjalan lebih dari 2 jam, aku akhirnya sampai di jalan raya. Hampir jam 3 pagi, sebuah bus tua yang reyot muncul. Aku, melambaikan tangan, memulai perjalananku ke Pekalongan untuk menepati janji. Darah dengan si terpidana mati. Bus berjalan lambat, tiba di kota industri tekstil Pekalongan saat senja. Terminal sepi. Aku bertanya arah menuju kompleks pabrik tekstil. Menjelang tengah malam, aku tiba di pagar bata kompleks yang sudah runtuh sebagian. Di baliknya, tersembunyi di antara semak belukar, ada sebuah kuil tua yang tak terawat. Dan di belakang kuil itu, memang ada sebatang pohon beringin tua yang akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Jantungku berdebar kencang. Semua detail dalam surat itu akurat. Aku berlutut di tanah yang lembab, memilih sebuah lubang akar yang paling besar dan tersembunyi. Dengan tangan kosong dan sebatang dahan kering, aku mulai menggali. Tanah musim, hujan begitu keras, membuat 10 jariku lecet dan berdarah. Aku menahan, sakit, terus menggali lebih dalam. Tiba-tiba, jari-jariku menyentuh sesuatu yang lunak dan licin. Aku menyingkirkan tanah di sekitarnya. Sebuah bungkusan plastik hitam yang dililit lakban dengan sangat rapat muncul. Bungkusan itu hanya sebesar 2 telapak tangan, tapi terasa padat. Aku merobek lakban dengan gigi dan tangan. Di bawah cahaya remang-remang bulan, lembaran-lembaran uang kertas pecahan 5.000 berwarna hijau kebiruan yang diikat dengan karet gelang tampak jelas. Total, ada 100 lembar uang baru, 500.000 rupiah. Harta terbesar yang pernah kulihat seumur hidupku. Seluruh tubuhku gemetar hebat, entah karena dingin atau karena kegembiraan yang meluap. Air mataku mengalir deras. Aku telah memenangkan pertaruhan ini. Pria itu tidak menipuku.
hal berikutnya yang harus kulakukan adalah menepati janji untuk mematahkan kutukan darah itu. Keesokan paginya, aku menyembunyikan seluruh uang di dalam saku jaketku. Aku mencari kompleks buruh tekstil yang kumuh. Rumah-rumah berdinding batako yang sudah mengelupas. Aku berhenti di sebuah warung kecil dan bertanya pada seorang nenek penjual tentang rumah Laras, istri Bimo. Nenek itu menghela napas panjang. Ia bercerita bahwa Bimo memang telah membunuh mandornya untuk mendapatkan uang berobat istrinya. Kejadian itu menggemparkan seluruh kompleks. Sekarang Bimo sudah ditahan, sementara istrinya terbaring sekarat, meninggalkan putri mereka yang berusia 5 tahun sebatang kara. Para tetangga yang juga miskin hanya bisa sesekali memberikan semangkuk bubur. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Aku berjalan menyusuri lorong yang gelap dan lembab, menuju sebuah kamar di ujung. Pintu kayu yang sudah lapuk sedikit terbuka. Aku mendorongnya pelan dan masuk. Bau ramuan obat tradisional yang direbus terlalu lama menyengat hidungku. Ruangan itu sempit, gelap, dan berantakan. Di atas ranjang kayu yang reyot, seorang perempuan kurus kering terbaring, meringkuk. Itulah Laras. Wajahnya pucat kekuningan, tulang pipinya menonjol, napasnya tersengal-sengal. Di sudut dapur, seorang anak perempuan kecil kurus, kering sedang mengerik kerak nasi basi dari dasar panci dan memakannya. Pemandangan itu membuatku menangis. Aku berdeham dan mendekat. Laras perlahan membuka mata, menatapku dengan waspada. Anak kecil itu buru-buru berlari dan bersembunyi di belakang ibunya. "Mbak Laras ya? Saya datang dari jauh ada urusan penting." Laras menjawab dengan suara lemah. "Saya Laras. Kamu siapa?" "Suami saya sudah ditangkap polisi, di rumah ini tidak ada apa-apa lagi." Aku menggeleng cepat, merobek jahitan di saku jaketku. Aku mengeluarkan tepat 300.000 rupiah dan meletakkannya di samping bantal Laras. Kemunculan uang sebanyak itu di rumah kumuh ini membuat Laras terbelalak kaget. Ia mencoba bangkit, tapi tak kuat dan jatuh kembali. "Dari mana uang sebanyak ini?" Aku menelan ludah, mencoba terdengar setenang mungkin, menyampaikan kebohongan yang sudah kususun sejak semalam. "Saya rekan bisnis Mas Bimo. Ini uang bersih, hasil kami berdagang. Mas Bimo titip pesan agar saya serahkan langsung ke Mbak, supaya ada biaya untuk berobat ke rumah sakit. Dia sangat khawatir dengan Mbak dan Anissa." Mendengar nama suaminya dan uang penyelamat hidup, air mata Laras mengalir deras. Ia memeluk tumpukan uang itu, terisak-isak. Harapan untuk hidup benar-benar telah menyala di ruangan gelap ini. Anissa kecil juga ikut memeluk ibunya dan menangis. Melihat mereka, aku tahu bagian tersulit dari misiku telah selesai. Laras menangis terseduh-seduh. Uang ini, saat ini, lebih berharga dari apapun. Ia mencoba menyeka air matanya, menatapku dengan penuh rasa terima kasih. "Mbak, baik sekali. Jauh-jauh datang membawa uang untuk kami. Tolong beritahu nama dan alamat Mbak, agar nanti kami bisa membalas budi." Aku menggeleng tegas. Aku tidak boleh mengungkapkan identitasku. Aku mundur ke arah pintu, mengelus rambut Anissa yang kusut. "Jangan berterima kasih pada saya. Pakai uang ini untuk segera berobat. Berusahalah untuk hidup dan besarkan Anissa. Kalau mau berterima kasihlah pada setengah botol air hangat dari suami Mbak. Dia adalah ayah dan suami yang paling hebat." Setelah mengucapkan itu, aku berbalik dan melangkah keluar. Aku meninggalkan ruangan kumuh itu dan tatapan bingung Laras. Angin di luar bertiup kencang, tapi aku tidak lagi merasa dingin. Di dalam sakuku, ada sisa 200.000 rupiah. Ini adalah hadiah atas keberanianku, dan balasan yang setimpal dari pria bernama Bimo. Aku meraba ketebalan uang di sakuku. Bagiku sekarang, ini adalah modal yang sangat besar. Ini bukan sekadar uang, ini adalah darah, nyawa, dan pengorbanan sebuah keluarga. Aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak menghabiskannya dengan sia-sia. Aku berjalan lurus ke terminal bus. Tanpa ragu, aku membeli tiket bus paling pagi menuju selatan. Aku memutuskan untuk tidak akan pernah kembali ke kampung halamanku yang miskin di Jawa Tengah. Saat bus meninggalkan terminal, kota industri itu perlahan menjauh. Aku bersandar di kursi, hatiku dipenuhi perasaan lega dan mantap yang aneh. Semua ketakutan seorang gadis yang kabur dari rumah telah hilang. Perjalanan dari terminal ini ke Jakarta akan menjadi awal dari sebuah babak baru. Tempat di mana aku harus bangkit dari nol dengan modal 200.000 yang penuh dengan takdir. Jakarta menyambutku dengan panas yang menyengat dan denyut kehidupan yang sibuk. Berbeda dengan nasibku sebagai buruh setahun yang lalu, kali ini aku kembali dengan mentalitas sebagai penguasa takdirku sendiri. Aku langsung menuju kawasan Pasar Tanah Abang, pusat perdagangan paling ramai saat itu. Dengan modal 200.000, aku menyewa sebuah kios kecil, berukuran 2 kali 2 meter di dalam gang pasar.
Ruang sempit itu menjadi tempatku, meletakkan mesin jahit bekas sekaligus tempatku beristirahat. Setiap malam aku bekerja tanpa lelah. Siang hari, aku berkeliling ke pabrik-pabrik tekstil untuk membeli kain-kain sisa dengan harga murah. Malam hari, di bawah cahaya lampu, aku memotong dan menjahit kain-kain perca itu menjadi kemeja dan celana anak-anak yang menarik. Awalnya sangat sulit. Aku ditekan oleh para pedagang lama. Pernah preman pasar datang memalak dan mengobrak-abrik kiosku. Saat menghadapi kesulitan seperti itu, aku teringat malam dingin saat aku menggali tanah dengan tangan kosong di Pekalongan. Aku teringat pengorbanan pria di kereta itu. Dibandingkan dengan itu, semua kesulitan di pasar ini tidak ada apa-apanya. Aku melawan penindasan dengan kerja keras yang luar biasa. Produk jahitanku rapi dan harganya murah, perlahan-lahan menarik para pedagang dari luar kota. Berkat menjaga kepercayaan, kios 2x2 meterku semakin maju. Aku mulai memperluas usaha, mempekerjakan beberapa penjahit dan mengimpor kain berkualitas untuk membuat kebaya dan gaun. Hanya dalam beberapa tahun, dari seorang penjahit miskin yang kabur dari kampung, aku telah menjadi salah satu pemasok pakaian besar yang disegani di Tanah Abang. Setiap rupiah yang kuperoleh mengandung keringat dan rasa hormat pada utang budi di masa lalu. Akhir tahun 90-an dan awal 2000-an bisnisku meroket. Aku tidak lagi berkutat di kios pasar, melainkan membeli sebidang tanah luas di Tangerang dan membangun sebuah pabrik garmen besar dengan ratusan pekerja. Aku menjadi seorang direktur wanita yang sukses, kaya, dan berkuasa. Namun, kekayaanku dengan cepat sampai ke telinga keluargaku di kampung. Suatu hari, satpam pabrik melaporkan ada sekelompok orang yang mengaku sebagai keluargaku datang mencariku. Aku keluar dan tertegun melihat orang tuaku dan Pak Broto si juragan jagal berdiri di sana. Mereka berpakaian lusuh, dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Pak Broto menunjukku dan berteriak, "Kau sekarang jadi bos besar, tapi kau tetap istriku. Keluargamu sudah terima uang lamaranku. Aku datang untuk membawamu pulang." Ibuku langsung menimpali, "Kami sudah terima uangnya. Kamu kabur begitu saja dan membuat kami menanggung utang. Sekarang tanggung jawabmu untuk membayarnya." Aku menatap ketiga manusia yang pernah dengan kejam mendorongku ke jurang kematian dengan tatapan dingin. Aku tidak berdebat, hanya memberi isyarat pada sekretarisku untuk membawa sebungkus besar uang dan melemparkannya ke hadapan mereka. "Aku membayar utang budiku sebagai anak dengan uang ini. Ambil dan enyahlah dari sini. Mulai hari ini, jangan pernah muncul di hadapanku lagi atau mengaku sebagai keluargaku. Jika kalian masih berani datang, akan kulaporkan ke polisi." Aku menyuruh satpam menutup gerbang pabrik, memutus hubungan selamanya dengan keluarga berdarah dingin itu. Setelah menyelesaikan urusan keluarga, hatiku kembali tertuju pada utang budi terbesar dalam hidupku. Meskipun hidup dalam kemewahan, aku tak pernah sehari pun melupakan Laras dan Anissa di Pekalongan. Secara teratur, 2 kali setahun, aku meminta staf bank untuk mengirim sejumlah besar uang melalui pos ke alamat Kompleks Tekstil di Pekalongan. Nama penerima Laras, pengirim sepenuhnya anonim. Aku juga menghubungi pemerintah daerah untuk mendirikan dana beasiswa anonim bagi anak-anak miskin di wilayah itu. Banyak yang bertanya mengapa aku tidak kembali langsung mengunjungi mereka. Aku hanya tersenyum dalam diam. Sejujurnya, aku takut. Aku takut jika kembali, aku akan mendengar kabar bahwa Laras tidak selamat, atau Anissa telah hilang entah kemana. Aku memilih untuk membantu dari jauh, sebagai caraku membayar bunga atas utang 200.000 di masa lalu. Oktober 2008, pesisir selatan Jawa dilanda bencana tsunami dahsyat. Berita di televisi terus menayangkan pemandangan kehancuran dan korban jiwa. Hati nuraniku, sebagai seseorang yang pernah merasakan kemiskinan ekstrem, tergerak. Di usia 41 tahun, aku memutuskan untuk menggalang dana dan mengorganisir sebuah misi bantuan besar-besaran. Total nilai bantuan mencapai 5 miliar rupiah. Alih-alih menyuruh staf, aku secara pribadi turun tangan, memimpin konvoi truk bantuan menuju daerah bencana di pesisir. Perjalanannya sangat sulit, jalanan terputus, kami harus melewati jalur-jalur alternatif yang berlumpur. 3 hari, 3 malam kami makan dan tidur di dalam truk. Melihat para korban yang terdampar, aku menahan rasa sakit mal kronisku yang kambuh. Aku turun dari truk, masuk ke dalam genangan air, dan secara langsung mengarahkan pembagian bantuan. Pada hari keempat, tim kami mencapai sebuah posko kesehatan darurat. Ratusan pengungsi berkumpul di sana. Tenaga medis bekerja tanpa henti. Tanpa ragu, aku ikut membantu membagikan makanan dan air bersih. Intensitas kerja yang berlebihan dan cuaca buruk menguras sisa tenagaku. Saat sedang mengangkat sekotak obat-obatan, perutku terasa kram hebat, rasa sakit menjalar hingga ke kepala. Pandanganku kabur
dan aku jatuh pingsan di tengah lumpur. Aku samar-samar sadar dalam bau alkohol medis dan suara gemuruh di luar. Aku menyadari aku terbaring di atas tandu darurat di dalam tenda medis. Pakaianku, yang basah dan kotor telah diganti. Jaket ketua tim relawanku dengan kartu nama, tergantung rapi di kursi terdekat. Ibu Rina sudah sadar? Sebuah suara lembut terdengar di sampingku. Aku menoleh. Di hadapanku berdiri seorang wanita anggota tim medis militer berseragam putih, yang sudah kotor oleh lumpur. Ia masih sangat muda, sekitar 25 tahun. Wajahnya tirus karena lelah, tapi matanya bersinar penuh keteguhan. Tadi waktu mengganti baju ibu, saya tidak sengaja melihat kartu namanya. Ibu pingsan karena kelelahan, jadi saya pasangkan infus. Istirahat saja dulu, Bu. Ia tersenyum ramah, lalu mengambil sesuatu dari meja. Lambung ibu sepertinya bermasalah. Minum sedikit air hangat ini dulu. Aku mengangguk dan menerima benda itu. Saat tanganku menyentuhnya, seluruh tubuhku seakan tersengat listrik. Benda yang ada di tanganku adalah sebuah botol, Velplast tentara berwarna hijau lumut. Catnya sudah banyak terkelupas. Di sudut, dasarnya ada penyok yang dalam. Setiap detailnya begitu sempurna. Ingatan 20 tahun yang lalu menyerbu benakku. Kereta yang sesak, pria yang diborgol, bibir yang pecah-pecah, setengah botol air hangat, semuanya muncul. Kembali seolah baru terjadi kemarin. Benda yang seharusnya terkubur dalam masa lalu, kini muncul di tengah daerah bencana. Jantungku berdebar kencang. Aku membalik botol itu. Goresan huruf T lam yang dibuat dengan ujung pisau di dasarnya masih ada. Itu adalah botol Velplast, peninggalan pamanku, benda yang kubawa saat kabur dari rumah. Botol ini seharusnya tertinggal di Pekalongan bersama uang 300.000. Aku menggenggam erat botol itu, tanganku gemetar hebat. Aku menatap gadis muda di hadapanku, mataku berhenti pada papan nama di dadanya, Letnan Anissa. Nak, kamu berasal dari mana? Kenapa kamu punya botol ini? Suaraku bergetar. Letnan Anissa sedikit terkejut. Saya dari Pekalongan, Bu. Nama panggilan saya Anissa. Botol ini adalah kenang-kenangan paling berharga keluarga saya. Sebelum meninggal, Ibu berpesan agar saya selalu membawanya untuk mengingat penolong kami. Ibu. Ibu kenapa? Apa ada yang sakit? Kata-kata Anissa seolah menghancurkan benteng di hatiku. Air mataku tumpah. Aku terisak, memanggil nama perempuan malang di masa lalu. Apakah ibumu bernama Laras? Anissa tertegun, menjatuhkan gulungan perban. Ia menatapku dengan tak percaya. Bagaimana bisa seorang pengusaha kaya dari Jakarta tahu nama ibunya? Tahu masa lalu yang selalu ia simpan rapat-rapat? Bagaimana ibu bisa tahu nama ibu saya? Ibu saya meninggal tahun 98. Dulu keluarga kami sangat miskin. Ayah saya di penjara. Ibu saya sakit parah dan hampir meninggal. Tapi ada seorang tante anonim yang membawa uang 300.000 untuk biaya berobat. Tante itu meninggalkan botol ini. Berkat uang itu dan kiriman uang anonim setiap tahun, ibu saya bisa bertahan hidup 10 tahun lebih lama dan membesarkan saya. Saya menjadi dokter militer juga karena wasiat ibu. Untuk membalas budi pada masyarakat, aku tak bisa lagi menahan diri. Aku menangis sejadi-jadinya. Hatiku hancur mendengar Laras telah tiada. Tapi di saat yang sama, aku merasa lega karena uang itu benar-benar telah menciptakan keajaiban. Aku menatap Anissa yang tegar di hadapanku. Anissa kecil yang dulu mengerik kerak nasi, kini telah menjadi seorang perwira medis yang menyelamatkan nyawa. Aku merentangkan tanganku. Tante di sini. Anissa. Tantelah yang membawa botol itu untuk ibumu. Anissa terpaku selama beberapa detik, lalu ia menangis histeris, berlutut di lumpur, dan memeluk kakiku. Tante. Benarkah ini Tante? Kami berdua, dua orang wanita, berpelukan dan menangis di tengah puing-puing bencana, menyatukan kembali kepingan takdir 20 tahun yang belum selesai. Setelah pertemuan yang penuh air mata itu, aku menceritakan semuanya pada Anissa. Tentang malam di kereta, tentang surat darah, dan tentang pengorbanan ayahnya. Aku menegaskan bahwa cinta ayahnya pada keluargalah yang paling agung. Kebaikan kecilku saat itu, yang bertemu dengan takdir yang kejam, telah menyelamatkan keluarganya, dan pada saat yang sama, menjadi cahaya yang menyelamatkan hidupku, yang gelap. Anissa menunduk di bahuku, menangisi nasib tragis ayahnya yang tak pernah sempat ia balas budinya. Tahun 2010, 2 tahun setelah bencana di pesisir selatan. Merasa sudah cukup mengabdi di dunia bisnis, aku memutuskan untuk menyerahkan pabrikku pada manajemen baru. Aku berkemas, membeli tiket pesawat ke utara untuk menyelesaikan wasiat terakhir dalam hidupku. Aku kembali ke Pekalongan di suatu hari musim gugur yang cerah. Kompleks kumuh, yang dulu sudah rata dengan tanah, digantikan oleh jalanan aspal yang ramai dan gedung-gedung bertingkat.
Di bawah bimbingan Anissa, aku membawa sebuket besar bunga krisan putih ke pemakaman umum kota. Aku berhenti di depan sebuah makam ganda yang terawat rapi. Di batu nisannya terukir nama Bimo dan Laras. Anissa telah menggunakan seluruh gaji pertamanya untuk memindahkan tulang belulang kedua orang tuanya agar bisa berbaring berdampingan. Aku meletakkan bunga di antara kedua nisan, menyalakan 3 batang dupa. Aku berdiri diam di hadapan makam mereka untuk waktu yang lama. Dari dalam jaketku, perlahan aku mengeluarkan botol Velples tua yang telah Anissa kembalikan padaku. Aku membuka tutupnya dan menuangkan air murni, membasahi tanah di kaki nisan. Air sejuk itu seolah mendinginkan 2 jiwa yang telah menanggung begitu banyak penderitaan. Mas Bimo, utang setengah botol air hangat di kereta dulu. Hari ini sudah lunas, beserta bunganya. Aku menggumamkan kata-kata itu, seolah senyum tulus terukir di bibirku. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi kegelisahan. Hatiku kini lapang dan ringan seperti awan putih di langit. Aku menyeka setetes air mata, lalu berbalik dan melangkah dengan mantap menuju jalan besar. Lingkaran takdir yang membentang selama 22 tahun, yang berawal dari setengah botol air, akhirnya telah tertutup dengan sempurna.